Awalnya saya pikir antena bagus itu harus yang outdoor, ukurannya besar, dan harganya mahal. Baru bisa dapat banyak channel digital. Tapi semua berubah ketika Venus merilis produk antenanya, yaitu antena Venus cabai rawit, dengan slogan kecil-kecil cabai rawit. Ukurannya boleh kecil, tapi daya tangkapnya mantep. Bisa tangkap sinyal sampai kualitas 100%. Semua channel digital terbuka. Bisalah kalau diadu sama antena outdoor yang selainnya. Halo boys, balik lagi di channel YouTube Tamtam Boys, channelnya parabola dan gadget. Ini dia antena Venus cabai rawit, produk terbaru dari Venus dengan cover boxnya warna putih. Di cover boxnya ini ada keterangan tulisan juga, UHF 478 sampai 694 MHz. Berarti antena ini dibuat khusus untuk frekuensi UHF, khususnya frekuensi digital di VB-T2 dengan pita frekuensi 478 sampai 694 MHz. Memiliki dual output, di mana masing-masing output punya input tegangan yang berbeda. Di sini sih tertulis input yang pertama DC 5 volt, terus input yang kedua itu 0 volt atau tanpa tegangan. Terus kalau saya cek di sampingnya ada tulisan indoor dan outdoor. Jadi dari dusnya ini kita udah dapat clue ya, kalau antena ini multifungsi, bisa dipakai di dalam ruangan dan di luar ruangan. Terus di sini juga ada petunjuk kelengkapannya. Kita nanti akan dapat kabel antena 10 meter ditambah dengan konektornya. Wah lumayan ya, jadi lebih menghemat, nggak perlu beli kabel antena lagi. Terus kalau saya cek di tengah-tengah ini udah di spill ya bentuk dari antenanya. Jadi bentuknya sangat kecil, tampilannya seperti ini ya. Oke, mending langsung aja kita buka dan cek kelengkapannya. Kita akan dapat kelengkapan mulai dari kabel antena dengan panjang 10 meter. Kabelnya ini warnanya putih ya. Kalau saya cek ini kabelnya termasuk yang kualitasnya bagus ya. Kabel yang kategori koaksial. Lalu ada antena cabai rawitnya, ukurannya benar-benar mini ya. Terus ada alas atau bracket buat ditempel di tembok. Ditambah ada tiang penyangga juga, panjangnya mungkin sekitar 20-25 cm. Ada sambungan L, ini untuk pemasangan di tembok biar antena bisa menghadap ke depan. Terus ini ada 2 buah skrup. Nah ini untuk membantu menempel tiang penyangganya atau yang L ini ke tiang penyangga ya, yang sambungan L ini ke tiang penyangganya. Dilengkapi dengan 2 buah skrup ya. Nah nantinya skrupnya ini bisa dibuat untuk mengencangkan tiang penyangga ke bracketnya, atau di sini bisa untuk mengencangkan tiang penyangga ini untuk ke yang sambungan L tadi. Bisa dilihat ya, di sini sudah disediakan lubang untuk skrupnya. Terakhir ada kitab suci berisi petunjuk pemasangan. Kalau saya cek di kitabnya, ini ada 2 pilihan pemasangan. Pertama, pemasangan di tembok, dan kedua, pemasangan berdiri. Langkah-langkahnya sih jelas ya, jadi mudah untuk diikuti. Oke, coba saya rakit. Pertama untuk pemasangan di tembok dulu ya. Bracket atau alasnya ini kita tempel ke tembok. Anggap aja ini ada tembok di sebelah kiri ya. Terus kita pasang paku di kedua lubang yang ada di bracket atau alasnya ini, supaya bisa menempel kencang di tembok. Lalu tiangnya kita pasang, ujung tiang kita sambung dengan sambungan L. Ini fungsinya agar kepala antena bisa menghadap ke depan. Kalau tanpa sambungan ini nanti malah menghadapnya ke bawah. Nah kurang lebih pemasangan di tembok seperti ini ya. Kalau yang mudah itu pemasangan berdiri, nggak perlu repot nempelin ke tembok, cukup pasang tiang penyangga ke bracketnya atau alasnya, lalu bagian atas sambung langsung dengan kepala antena. Tinggal dipasang kabel antenanya. Terserah kalian mau taruh di tempat manapun, karena ini udah bisa tegak berdiri ya, karena ini penyangganya kuat ya. Nah sebelum kita pasang kabel antenanya, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Antena ini dilengkapi dengan 2 port. Port pertama ini ada keterangan 5 volt, dan di sebelahnya ini keterangannya 0 volt. Bedanya adalah port yang 5 volt ini pakai booster, sedangkan yang 0 volt tanpa booster. Karena port yang satu ini pakai booster, jadi dia butuh tegangan listrik supaya boosternya bisa nyala atau bisa berfungsi. Biasanya tegangan yang dibutuhkan sekitar 5 volt ya. Tegangan listrik tadi akan dialirkan dari set-top box
ketika kita menyalakan fitur daya antenanya. Soal daya antena sebenarnya sudah pernah Tambahis bahas beberapa waktu yang lalu. Kalau kalian mau cek videonya, linknya ada di atas sini. Oke, jadi nanti kita akan tes pakai dua port ini dan kita bandingkan bagaimana hasilnya. Pertama, kita coba dulu pemasangan di indoor atau di dalam ruangan. Posisi saya sekarang ada di dalam kamar, di lantai 1. Ini memang pintunya saya biarkan terbuka, soalnya kalau ditutup pasti menghalangi sinyal. Karena sudah sering kejadian ya, pas saya pasang antena indoor, terus pintunya saya tutup, sinyalnya jadi putus. Antena ini saya pasang dengan posisi berdiri. Untuk arah antena, pastikan bagian yang ini, yang melengkung ini ya, ini mengarah ke pemancarnya. Pemancarnya ya ada di luar ya, posisinya di utara ya di sebelah sini, yang saya tunjuk ini. Oke, kita coba dulu yang 0 volt atau tanpa booster. Oke, udah saya sambung ke set-top box juga. Ini saya pakai set-top box Venus cabai rawit yang terbaru ya. Jadi sekalian antenanya pakai Venus, set-top boxnya juga pakai Venus. Untuk set-top box ini nanti akan saya bahas detail atau review secara detail ya di video tersendiri. Ditunggu aja nanti video terbarunya. Oke, set-top boxnya sudah menyala, TV-nya juga sudah tersambung dengan set-top box. Coba kita lakukan scan. Kira-kira daya tangkapnya seberapa? Kuat ataukah tidak? Karena ini nggak pakai booster, jadi daya antenanya saya off-kan ya. Oke, sudah selesai scan. Ternyata jumlah channel yang terbuka lumayan. Dari 29 channel digital di wilayah Surabaya, ini terbuka 25 channel. Jadi kurang 4 channel aja, tapi ini bisa dibilang sangat bagus ya, karena posisi saya ada di dalam ruangan. Padahal ini pakai yang 0 volt atau tanpa booster ya, tapi dapatnya lumayan. 25 channel digital. Oke, sekarang kita cek channelnya. Kalau saya buka channelnya, ini tidak semua channel berjalan mulus ya. Beberapa channel memang berjalan mulus. Dan lumayan banyak sih yang berjalan mulus. Contohnya seperti ANTV, terus ada juga TV One, terus ada Trans Group juga, Trans TV, Trans 7, CNN, dan CNBC ini berjalan normal. Kalau saya cek intensitas dan kualitas sinyalnya, itu mentok di 100%, berarti sangat bagus kualitasnya. Nah, yang bermasalah itu adalah di channel-channel MNC Group, seperti RCTI, MNC TV, Global TV, dan iNews. Kalau saya cek, ini kualitas sinyalnya ngedrop ya, sampai 0%. Jadi ada keterangan tidak ada sinyal atau nggak ada gambar sama sekali. Ya memang untuk sinyal RCTI atau MNC Group itu agak sulit ya, untuk posisi di rumah saya ini. Jadi memang harus ditaruh di posisi yang sangat tinggi atau di luar ruangan, itu baru bisa lancar nonton RCTI-nya. Terus kalau saya cek SCTV Indosiar ini, udah lumayan sih, udah kebuka dan berjalan lancar. Cuman kalau saya cek intensitas dan kualitas sinyalnya itu untuk yang kualitasnya ini nggak sampai 100%. Kualitasnya sekitar 60-70% ya. Jadi sekitar segitu ya. Tapi dengan kualitas segitu channelnya masih bisa berjalan normal. Karena untuk siaran digital itu memang di atas 60 itu sudah bisa nonton secara normal atau lancar. Jadi ya nggak masalah sih, untuk Indosiar, SCTV masih bisa nonton secara normal. Oke, ini adalah hasil dari yang 0 volt atau tanpa booster ya. Secara umum hasilnya lumayan, bisa kebuka 25 channel, tapi ya nggak semua channel itu kualitas sinyalnya 100%. Ada beberapa yang 100% dan ada juga yang malah 0% ya. Sebenarnya ya wajar sih, karena memang posisi saya ada di dalam ruangan dan ini di lantai 1. Tapi Venus ini lebih mending sih dibandingkan dengan antena indoor yang selainnya. Soalnya saya pernah pakai antena indoor yang selainnya itu nggak sampai 25 channel ya. Biasanya cuman 10-12 channel yang kebuka. Tapi pakai Venus ini lumayan. Hasilnya lebih bagus. Nah, selanjutnya kita coba yang pakai booster ya, atau yang 5 volt. Apakah ada perbedaan hasilnya? Nah, langsung aja kita coba. Sekarang kita ganti pakai port yang ada boosternya, yang ini ya, yang 5 volt. Setelah sambung kabel antena ke set-top box, jangan lupa nyalakan fitur daya antena di set-top box. Kalau fitur ini tidak dinyalakan, booster antena tidak akan berfungsi atau tidak akan nyala. Oke, sekarang langsung aja kita scan kira-kira berapa channel yang terbuka. Oke, proses scan sudah selesai. Ini sama ya, dapat 25 channel juga.
kayaknya nggak ada bedanya sih. Tapi coba saya buka channelnya satu persatu. Nah, bedanya di sini untuk channel RCTI-nya ini udah lumayan normal. Kalau saya cek ini kualitas sinyalnya ini stabil di angka 50-60%. Dengan angka segini, ini nontonnya juga lancar sih, nggak ada nyandet-nyandetnya. Cuman ya kadang nyandet sih, tapi nggak terlalu banyak. Lebih mending dibandingkan yang sebelumnya, yang tanpa booster. Terus saya coba cek Global TV, ini malah bisa sampai kualitas 100% ya. MNC TV ini kualitasnya 50-60%, bahkan 60-70% ya. Jadi kalau pakai booster ini lebih mending ya, untuk MNC Groupnya masih bisa berjalan normal. Tidak sampai ngedrop di 0% untuk kualitas sinyalnya. Berarti ini ada perbedaan ya dibandingkan yang tanpa booster. Dengan adanya booster ini jadi memperkuat daya tangkap dari antenanya. Nah, Indosiar dan SCTV ini kualitasnya jadi 90-100%. Ini ada peningkatan ya dari sebelumnya. Kalau yang tanpa booster tadi itu kualitasnya cuma 60-70%, tapi ini bisa naik 90-100%. Berarti boosternya ini sangat ngefek sekali ya. Terus ditambah dengan channel-channel yang lain seperti Trans Group, CNN, CNBC, dan juga ANTV, TV One, itu kualitasnya masih sama ya, 100%. Nontonnya juga lancar, nggak ada masalah. Kalau untuk kualitas gambar, nggak perlu ditanyakan lagi ya. Jelas kualitasnya bagus, bening, dan jernih. Karena memang ini adalah siaran digital. Cuman memang sayangnya belum semua channel kebuka ya. Walaupun sudah pakai booster, tapi nggak semua channel kebuka. Harusnya kan totalnya ada 29 channel digital di wilayah Surabaya. Berarti ini kurang 4 channel, yaitu channel TVRI nasional ya, terus TVRI Jatim, TVRI, ya channel TVRI lagi, terus ada channel TVRI Sport. Memang sih untuk TVRI sekarang terkenal sinyalnya pelit ya, jadi memang agak sulit kalau di dalam ruangan. Mau nggak mau harus pakai antena yang di luar ruangan. Oke, berarti yang pakai booster ini ada perbedaannya dari hasilnya, ada peningkatan kualitas sinyal. Berarti booster di sini sangat berguna sekali, bisa memperkuat daya tangkap antenanya. Buat wilayah yang jauh dari pemancar, nggak perlu takut, masih bisa ketangkap sinyalnya dengan bantuan booster. Enaknya lagi, booster ini sudah include di dalam antena, jadi kita nggak perlu beli booster tambahan lagi. Lebih hemat biaya pastinya. Oke, lanjut, kita coba pemasangan di luar ruangan ya. Saat ini posisi saya ada di lantai 2, tepatnya di balkon ya. Tempatnya ini tempat terbuka. Ini ketinggiannya sekitar 5-6 meter. Saya coba pasang di sini dengan posisi berdiri saja. Arah pemancar ada di sebelah utara. Jadi untuk posisi antena, bagian melengkung ini kita arahkan ke pemancarnya. Ini saya coba tes pakai layar smartphone ya. Soalnya kalau bawa TV ke atas ini lumayan ribet. Kenapa nggak saya sambung aja kabel antena langsung ke TV bawah? Nah, nanti kalian pasti tanya kan? Nah, nanti kalian pasti komen, itu beneran nggak bang hasilnya dari antenanya langsung? Bisa saja direkayasa. Makanya ini saya ngetes langsung di samping antenanya. Biar kalian percaya hasilnya memang real, bukan rekayasa. Oke, setelah semua siap, langsung kita sambung antena ke set-top box. Kita coba dulu yang tanpa booster atau yang 0 volt ini. Oke, ini proses scan-nya udah selesai. Ini total saya dapat 29 channel digital. Berarti sudah semua channel kebuka ya. Jadi mantep antenanya nih. Padahal ini tanpa booster, tapi hasilnya maksimal. Pas coba buka channelnya, kualitas gambarnya bagus dan jernih ya. Tidak ada macet-macet atau putus sinyal. Saya cek kualitas sinyal juga mentok sampai 100%. Berarti kualitas antenanya memang bagus. Walaupun ukurannya kecil, tapi daya tangkap sinyalnya sangat kuat. Padahal ini tanpa booster atau yang pakai 0 volt. Tapi hasilnya tetap maksimal. Berarti ini sangat disarankan ya untuk pemasangannya ditaruh di luar ruangan atau di outdoor kalau mau dapat hasil yang maksimal. Oke, sekarang kita ganti pakai yang booster atau yang 5 volt. Jangan lupa nyalakan fitur daya antena di set-top box. Kalau fitur ini tidak dinyalakan, booster antena tidak akan berfungsi. Kita scan dulu siarannya. Oke, proses scan sudah selesai. Ini total dapat 29 channel digital. Hasilnya sih masih sama ya. Ya memang nggak berharap akan nambah channel karena memang udah mentok di 29 channel digital untuk wilayah Surabaya.
Kualitas gambarnya juga bagus dan jernih, tidak ada macet-macet atau putus sinyal. Kualitas sinyalnya juga mentok sampai 100%. Dan semua channelnya juga mentok di 100% ya. Berarti ini pakai booster atau nggak pakai booster hasilnya sama ya, kalau di luar ruangan. Jadi mending saya pilih yang tanpa booster aja atau yang 0 volt, biar ini ya nggak mengurangi atau nggak menambah beban listrik. Karena hasilnya pun nanti sama ya, sama-sama 29 channel digital. Oke guys, setelah beberapa kali kita tes, antena ini memberikan hasil yang maksimal, terutama untuk pemasangan di luar ruangan ya. Walaupun tanpa booster, tapi daya tangkap sinyalnya masih kuat. Terbukti semua channel digital wilayah Surabaya bisa kebuka. Awalnya sempat ragu sih, dengan bentuk yang kecil ini apa kuat ya buat nangkap sinyal. Oh, ternyata ini kecil-kecil cabai rawit. Ukurannya memang boleh kecil tapi daya tangkapnya mantep. Bisa tangkap sinyal sampai kualitas 100%. Saya suka dengan bentuknya yang kecil ini ya, jadi pemasangan lebih mudah dan tidak memakan banyak tempat. Cuman yang belum saya uji adalah ketahanan saat hujan. Apakah ini bahannya mudah berkarat ataukah tidak? Ya, moga aja awet sih. Kalau saya cek memang bahannya sama kayak antena outdoor yang selainnya. Berarti bisa bertahan lama atau jaminannya awetnya. Antena ini bisa jadi pilihan buat kalian yang mau pasang antena untuk nonton siaran digital. Bentuknya kecil, pasangnya mudah, hemat tempat dan pastinya hemat biaya ya. Dan ini masih bisa bersaing dengan antena outdoor yang selainnya. Oke guys, cukup sekian untuk review kali ini. Semoga ini bisa jadi referensi kalian buat memilih antena yang bagus. Nah, untuk set-top box Venus cabai rawit terbaru, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Kalian subscribe aja channel Tamtam Boys dan bunyikan loncengnya, biar nanti kalau ada video terbaru, kalian bisa langsung tahu. Oke boys, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.